Oke, teman-teman, jadi aku keinget jadi kemarin itu ada SP2DK dan SP2DK-nya ini sebenarnya untuk hal-hal lain kita sudah biasa lakukan. Misalnya contoh ekualisasi dengan PPh 21, ekualisasi dengan unifikasi dan sebagainya, omset juga gitu ya. Tapi ada satu hal yang aku kepikiran buat informasiin ke kalian, yaitu terkait dengan ekualisasi yang terkait dengan pembelian kalian. Nah, ini adalah satu hal yang merupakan kerjaan yang luar biasa menjadi berat ketika kita tidak melakukan itu di tahun berjalan. Kenapa begitu? Karena ketika kita diminta untuk dalam waktu 7 hari kita sudah harus selesai, tetapi ternyata kita juga udah lupa gitu ya di tahun tersebut terjadinya seperti apa. Nah, itu bisa jadi masalah buat kalian. Lalu apa sih yang harus diperhatiin di sini? Jadi permintaan mereka itu sebenarnya kan yaitu SPT masa PPN kalian itu ada bagian pembelian yang baik itu dikreditkan, tidak dikreditkan, ataupun dibebankan. Itu semua harus dibandingkan dengan yang ada di dalam SPT tahunan badan kalian. Nah, apakah sesimpel itu? Jelas jawabannya tidak. Kenapa begitu? Karena posisinya ini adalah yang sudah ada PPN-nya semua. Dan bayangkan teman-teman, ketika teman-teman punya 1000 item, kemudian 1000 item ini terdiri dari pembelian faktur-faktur PPN, itu nggak ada masalah. Tetapi ingat, pembelian ini kan kita selalu masukkan hanya ke dalam bentuk persediaan. Artinya teman-teman harus bisa memisahkan faktur pajak mana yang merupakan pembelian awal dan juga menjadi persediaan akhir ya. Sorry, persediaan awal dan juga persediaan akhir. Itu harus dipisahkan dulu. Dan juga kita harus bisa meyakinkan bahwa seluruh yang ada di SPT Masa ini sudah masuk di dalam SPT tahunannya kita. Nah, yang paling aku garis bawahi di sini adalah ketika teman-teman ada pembelian-pembelian yang menggunakan impor, maka ekualisasi kalian harus bisa juga menjelaskan terkait dengan perbedaan kurs antara yang ada di dalam SPT tahunan badan kalian dengan SPT masa PPN kalian. Itu karena nilainya pasti berbeda. Satu pakai kurs pajak, satu pakai kurs misalnya BI middle rate. Oke? Nah, setelah selesai itu, apakah semudah itu? Bagi aku sih enggak ya, karena posisinya bukan cuma itu saja, di dalam ekualisasi itu juga sudah disebutkan dengan kata-kata seperti ini, teman-teman. Ketika ada pembelian ya dari non PPN, maka kalian harus bisa menginformasikan kepada siapa, tanggalnya berapa, invoice-nya nomor berapa, dan barangnya apa. Ya, terus kemudian jumlahnya apa. Artinya apa, teman-teman? Teman-teman dari sisi HPP yang kalian sudah gabungkan semua ini, bayangkan kalau kalian menggabungkan seluruh akun yang ada PPN-nya, nggak ada PPN-nya, digabung semua ke dalam situ dan teman-teman tidak memisahkan, betapa sulitnya kalian akan memisahkan itu untuk menjelaskan. Penjelasannya dimintai cuma satu. Kenapa terjadi perselisih antara yang ada di SPT masa PPN dengan yang ada di dalam SPT tahunan badan kalian? Simple banget pertanyaannya, tetapi pekerjaan kalian, kalau kalian tidak lakukan di setiap akun, itu akan jadi ya semacam bom waktu buat kalian dan kalian akan bisa lembur untuk melakukan pekerjaan itu. Gimana posisinya kalau lupa gitu ya, lupa melakukan ekualisasi itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalian harus bikin sebagai konsultan pajak nih ataupun kalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalian harus bikin SOP ya, kalian bikin atau nggak usah SOP deh, kalian bikin aja semacam checklist di dalam tahunan, di dalam SPT tahunan kalian, kalian harus ada apa saja. Pertama, ekualisasi omset dengan SPT masa PPN. Ekualisasi PPh ya, PPh unifikasi dengan data-data kalian yang ada di dalam SPT tahunan kalian. Tentunya akun-akun yang terkait dengan si PPh unifikasi itu. Dan jangan lupa ketika teman-teman ternyata ada PPh, misalnya PPh 26. PPh 26 itu juga di dalam pembukuan kita menggunakan kurs BI Middle Rate, di sananya kita juga menggunakan kurs pajak. Lalu apalagi? Setelah 21, setelah PPh unifikasi, setelah PPN, selesai. Enggak, yang tadi lakukan. Intinya adalah teman-teman, kita itu harus bisa menjelaskan ketika kita berpikir bahwa mereka itu punya data ini loh. Oke? Berarti posisinya kita juga sebagai konsultan pajak ataupun sebagai yang bekerja di dalam perpajakan, kita harus bisa jelaskan bahwa masalahnya adanya di sini loh. Nggak sesimpel itu, tetapi posisinya kalian harus bisa apa ya, kalian harus bisa betul-betul memberikan suatu keyakinan kepada pihak Fiskus bahwa
nilai yang ada di dalam PPN ini sudah tercatat di dalam persediaan. Nah, kalian harus bisa menjelaskan bahwa persediaan ini larinya kemana, ke HPP bagian mana gitu ya. Nah, ini ya yang jadi pekerjaan kalian. Ya, itu cuman keluh kesah aku aja, cuman berbagi aja, bicara. Jadi teman-teman, jadi jangan sampai lupa nih ya, jangan sampai lupa untuk melakukan ekualisasi itu. Karena bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kita semua yang bekerja di dalam konsultan pajak, yang bekerja di dalam bagian perpajakan di perusahaan-perusahaan kalian. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya cuma satu, buat ngamanin perusahaan gitu. Itu aja sih. See you and bye-bye.